ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Sebelum kita masuk angkat hati Kamis Pon 23 Desember 2021, kita bersama masuk di saat hening sejenak. Saat hening cukup, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan melalui kidung keesaan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Esra 5 ayat 1 sampai dengan 2, yang demikian bunyi firman tersebut. Dari LAI memberi judul Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Indo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Yerubabel bin
Sealtel, dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mereka yang mendengar dan belajar melakukan di dalam kehidupan kesehariannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bobot pengkhotbah diukur bukan berdasarkan sambutan para pendengarnya, melainkan berdasarkan tindakan-tindakan konkret mereka. Seandainya Yerubabel mengorganisir pertemuan-pertemuan khusus dengan tujuan rakyatnya akan menikmati wejangan Nabi Zakaria yang serba indah dan meriah, namun misinya harus dianggap gagal. Tetapi Yerubabel tidak puas hanya dengan mendengarkan saja. Ia terdorong untuk bertindak dan memacu rakyatnya menuangkan amanat Nabi yang mereka dengar itu langsung dalam perbuatan nyata. Tanpa peduli pada kemustahilan mengemban tugas yang maha berat itu, mereka mengambil cangkul dan linggis lalu mulai bekerja. Khotbah seperti inilah yang paling kita butuhkan pada saat ini, atau lebih tepatnya lagi mendengarkan firman Tuhan Allah dan mempraktekannya di dalam keseharian hidup kita bersama. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening cukup. Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan anak-anak kekasih Kristus, mari kita masuk ke dalam doa syukur, syafaat, dan diteruskan doa Bapa kami. Ya Tuhan, Sang Khalik langit dan bumi, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas sabdamu pada saat ini yang meneguhkan kami dalam iman dan pengharapan sebagai wujud napas hidup kami. Saat ini kami bersatu hati di dalam iman dan pengharapan menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang sedang bergumul dengan pandemi virus corona yang juga belum berakhir pada saat ini, dan bencana alam di berbagai tempat. Tuhan rahmati dan Tuhan restui upaya pemerintah dan jajarannya dari pusat sampai daerah, aparat keamanan, TNI dan Polri, tenaga medis, dokter dan perawat, para sukarelawan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang berjuang untuk menghadapi dan menanggulangi bencana tersebut, terkhusus saudara-saudara kami yang terdampak. Ya Tuhan, beri kekuatan dan Tuhan berkati agar saudara-saudara kami ini terus percaya dan berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya. Kami juga berdoa untuk GKJ Salatiga Timur dalam mewujud nyatakan dalam pemeliharaan iman melalui ibadah harian keluarga, sekolah minggu, ibadah minggu, dan kesaksian diakonia
agar dengan wujud-wujud pemeliharaan tersebut, iman dan pengharapan kasih dan syukur umat semakin teguh dan nyata, serta dengan kesaksian diakonia umat dan saudara-saudara kami ini yang membutuhkan dapat terpenuhi kebutuhannya. Kami juga berdoa bagi pendeta dan majelis, komisi, panitia dan tim untuk terus mampu memerankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan organisasi gereja serta pengembalaan kepada umat. Demikian juga anak-anak sampai Adi Yuswo serta saudara-saudara kami yang berada di tempat-tempat lain dengan segala pergumulannya, harapan dan kebutuhan hidupnya. Tuhan berkati dan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, berkat jasmani dan rohani. Dengan berkat itu kami semakin bertekun untuk saling mendoakan dan mendorong di dalam iman, pengharapan kasih dan syukur. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, menantikan momongan, mencari pekerjaan, menyelesaikan studi. Tuhan berkati dan Tuhan restui. Kami juga berdoa untuk tenaga administrasi dan pekarya di GKJ Salatiga Timur yang bahu-membahu memberikan pelayanannya yang terbaik dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkati dan Tuhan sendiri yang senantiasa memberi kemampuan, kesehatan, kekuatan, serta kecukupan berkat dalam kesehariannya. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, doa-doa kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak kekasih Kristus, mari kita bersama-sama menerima berkat. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.